Hai teman-teman, nama gue Kizia dan hari ini gue bakal mulai sesi baru namanya Bagimu, bagi-bagi ilmu. Jadi dulu pas gue mau belajar NP matematika gitu, gue bingung belajarnya gimana karena bahasa yang digunakan beda. Karena gue udah selesai stud call, gue pikir gue bakal share beberapa fachbegriff yang kita pakai selama di stud call. Kali aja ini bisa bantu teman-teman yang mau NP matematika dan juga yang mau mulai stud call. Jadi gue bukan yang pro banget atau yang ahli dalam matematika. Gue cuma share berdasarkan pengalaman dan juga catatan gue untuk bantu teman-teman gitu. Jadi untuk angka dasar, yang paling dasar itu dari angka, dan penulisan angka di Jerman itu sama kayak di Indonesia. Kalau ribuan kita pakai titik, dan kalau koma kita juga pakai tanda koma. Lalu selanjutnya kita ada operasi hitungan. Jadi untuk yang operasi hitungan ini gue dapat infonya di stud call, dikasih catatan stud call. Jadi ini dari guru stud call gue dan bukan dari hasil gue cari di internet gitu. Jadi credits buat guru stud call gue. Jadi dia tulis kayak gini, kalau pertambahan itu sebutannya addition. Terus angka yang ditambahkan itu kita sebutnya sebagai Summe, dan hasil akhirnya kita sebut sebagai Summe. Lalu yang kedua ada pengurangan. Pengurangan itu sebutannya subtraction, dan itu dari minuend kurang subtrahen. Itu hasilnya adalah difference. Ketiga adalah perkalian, dan itu sebutannya adalah multiplication. Jadi multiplication itu adalah faktor mal faktor, dan hasilnya adalah produk. Terus yang keempat kita ada pembagian. Pembagian itu sebutannya adalah division, dan division itu dari dividen dibagi divisor, dan hasil akhirnya adalah quotient. Lalu teman-teman, untuk jenis-jenis angka itu di sini sebenarnya ya mirip seperti Indonesia. Misalnya angka natural itu sebutannya natürliche Zahlen. Cuma buat di sini tuh huruf-hurufnya itu cara penulisannya agak beda dikit. Jadi dia nggak cuma huruf N biasa atau apa, itu ada tambahan garis lagi. Jadi gue bakal kasih contoh gimana cara penulisannya. Jadi pertama ada natürliche Zahlen, itu 0 dan juga angka seterusnya. Terus kedua ada ganze Zahlen, dan itu tulisnya pakai simbolnya huruf Z, dan itu semua dari angka minus, 0 dan juga angka plus. Lalu kita ada namanya rationale Zahlen, dan itu disimbolin pakai huruf Q, yaitu angka-angka yang bisa dijadikan pecahan. Terus ada juga yang namanya irrationale Zahlen, dan itu angka-angka yang tidak pengulangannya itu tidak jelas gitu, kayak misalnya akar 2 atau yang pi seperti itu sebutannya irrationale Zahlen. Lalu kita ada yang namanya reale Zahlen, dan itu disimbolin pakai huruf R. Jadi ini angka real, dan termasuk semua angka dari rasional ataupun irasional, pokoknya itu termasuk. Simbolnya pakai huruf R. Jadi untuk angka perperan, angka yang di atas, pembilang kita bisa bilang sebagai Zähler, dan penyebut kita bisa bilang sebagai Nenner. Lalu yang berhubungan dengan angka juga itu ada misalnya kalau kita mau tulis puluhan, itu tergantung angkanya berapa, misalnya 20, 30. Tapi kalau misalnya mulai ratusan itu kita bilangnya 100. Kalau misalnya ribuan, thousand, jutaan kita bilangnya million. Dan kalau misalnya miliar itu mirip sama bahasa Indonesia, kita bilangnya miliarde gitu. Itu yang kalau ribuan ke atas. Kalau ribuan ke bawah, dia kebanyakan pakai endingnya tel gitu. Kayak misalnya perperan itu sepertiga bilangnya ein Drittel, seperempat ein Viertel, Zentel, Hundertstel, ya Tausendstel, Millionstel, Milliardstel gitu. Endingnya pakai telstel. Jadi itu beberapa info tentang matematika dasar yang berhubungan dengan angka. Dan di video selanjutnya gue bakal share lebih ke arah tentang ukuran gitu. Jadi bentuk-bentuk persegi, segitiga itu sebutannya apa, dan gue bakal share nanti di video selanjutnya. Jadi thank you udah nonton, dan ya jangan lupa cek video selanjutnya. Bye-bye.